Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering menghentikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi praherang. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah menghentikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Sayyid Husain dibantai di Karbala. Riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau tinggi-tinggi bahwa nanti pada akhirnya yang ngubun rokok itu rawung dolim termasuk kita-kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pun untuk haudun Nabi berarti pun mendekati nawa swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ada jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu ada perpal perempuan, enggak menjagungan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran bisa ning omah iso ninggalan. Cuma gene selerane kan ilinge ning wong itikaf seminggu oke kira-kira. Enggak kalah. Enggak kowe senengan pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang rumah anak cucu ya. Cuma APM kan kiai dari lepak-lepak di masjid. Tapi gara-gara lepak-lepak di masjid seminggu kira-kira terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10-20, nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah, gitu ya. Merawat keluarganya juga. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Mun belo sing terlambat kan gue sampean ngaji ya sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerang. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa.
Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak? Bakul bakso drengki-drengkinannya gak bakul. Orang malah bakul es rukun. Gak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka baru mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada ademnya tukaran. Mereka saingan, itu nunjukkan nak saingan tak jenuh. Mulai kalau aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku apa. Paling wong saiki ade aku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora nek nak ngale tulisan kaliber. Dadi rapati musuh. Akhirnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati lucu, wong rapati hormat. Wong ape drengki apa? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok iki? Aman, itu istihad jadi untuk menjaga keamanan. Ngali merah kali pernah gitu wong nyucup wong debar, mesti wong mencet lah. Kali mencepi, wong debar itu gegere. Ini itu termasuk strategi ngadepi apa perang. Artinya sakit di ilmu ini sebenarnya secara ijtihad itu bisa apa? Bisa jadi. Dan kulon biasa lama-lama tenggen kulon mereka ngubah lebih anak kulon. Enggak, ini biasa ada mobil direngkes, mau nggak bareng kulon, kak lagi benar kecil. Kulon betul mobil, nah udah umat yang muter berang bilang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Abu Sa'ad di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang itikaf, senang zikir. Dia punya keputusan tinggal tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni Bantai Syiah, Ahmad itu dia. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berduri, soalnya bergerem-gerem mengolah yang berduri, orang terus ini syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, mau budal gitu. Misalnya rasa-rasakan kiai gitu partai yang mau budal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter yang di pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramah anti, tak pikir bodoh ramah anti. Ya paling misalnya mati di hijab yang ngeluh sidik-sidik. Orang anti mati. Paham, semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan Sula'ahum, orang-orang yang kategorinya wong soleh macam payah. Mbak Madin gue kenal lagu wong murtad biasa. Karena daftar kemurtadan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Sabina itu berapa mudah, betapa mudah orang-orang masuk kategori apa murtad. Mohon pondok kula rata rego ajaran. Wah, ada sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten ngono ajaran ning pondok sini. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa?
banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh baca cerita, nih tinggal negara wong kesolen si pintu-pintu, wong keluaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, kok tarif ini dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami itu. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami. Lah Muawiyah itu betul pria. Wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing itu. Wah emroh. Warai ini sing piye kok tak ada piye tak ngene sing piye. Kemudian polisi dicekek hasil. Ora tarifnya pokoknya sing imami. Imami yang meriah. Asipnya apa? Jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam si sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Seorang Islam itu mau kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang memprovokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Nah, sama nak cerita ini tragedi-tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak tak dengan Iran ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya Nahwu. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan itu kan general kan. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang itu zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Said Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya Ibn Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibn Abbas, dihentikan dengan Yabna Ammi, Al-Kufah Latafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah Latafi. Wong Kufah itu nak janji atau nepak? Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai pulau cerita sejarah. Bin sampean kan tiap daerah kan diterkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol-Buri, ono daerah terkenal Badoan. Juga tenan ora tiap daerah kan diterkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol-Buri, karena terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kok wah medhit kabeh. Nah, kalau sudah wah wani wong lanang kan tiap daerah deh. Terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah mesti raju tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah, kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain itu terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain, ini rata-rata brengkel-brengkel.
Ini kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Abdul Qadir kados Sayyid Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kersok di bawah orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Terus Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Sayyid Husain hadhihi karobun wa bala. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudi. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu kemarilah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, mirip Syiah. Nanti sama. Ya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya, buat ngono Husain belalah bin Ali. Nabi Muhammad, idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit nopo. Sehingga agama Syiah itu ya tiga itu, Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugeng Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Nasir, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat sing kuno ya idola, yang ora jelas ya napa idola. Wah akhirnya sahabat macam-macam, dalam mati idola no sahabat topo sing nak ono perang ngirim. Terus Mustafa idola no topo sing nikah. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Loh tenan iku boten kuwi lho. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mungkin dak kebet. Mungkin dak kok ngene. Oh pengamat lu ngamati salat ngono paling pusing, bukan ana sing standar. Salate Muhammadiyah PKS Salafin si standar. Carane wong ngono pusing. Ya ini terkenal alim, Allahu Akbar. Orang sing watwa, Allahu Akbar, Allah. Oh sedekah kok orang sing ngene, orang sing santai, orang sing lambene nganting nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah golak nek kowe keyakinan wong Sunni iku termasuk sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang napa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal hidayah hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing tak ndur ora atu. Jawa niku paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi ana Sunni boten. Mau kiai iku bisa ning daerah banget. Mujite sik selekang ora malah dongo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar
benar kawan. Sekarang bagi itu diwani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Karena datang TV kan nonton gediran Syiah di sana kok, ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan, saya Hasan itu rasa seneng perang, tapi tuh mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang, dermawan sedikit, nopo poli. Jadi sejarah berulang. Ya apa? Memang perang repot. Mau ya mirip perang. Cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Fatimiyah. Perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Asal tafsirnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk asal tampil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk asal tampilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis di saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alayhi. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lu apik dibang konco. Kok konco nak ana musuh tukaran musuh dhewe kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah dhewe partai-partai dhewe Islam kah? Di Mesir. Kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya yang penting Belanda diusir. Beda agama, beda partai usir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang, diusir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu ternyata sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu latusi karena ladina dulamu minggu. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut